cara menyapanya bagaimana. Tapi hari ini kita datang di sini walaupun kita dengan baju warna gelap, tapi kita datang dengan ucapan syukur. Amin. Amin untuk umum lantai 1. Amin lah dia diwakili ya. Kita bersyukur jika hari ini, jika tahun ini kita masih diberikan momen mengingat kebaikan Tuhan. Dan di saat itu juga sebuah flashback bagi kita semuanya yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Mengingat siapa dulu saya dan kenapa saya dikasihi Tuhan dan sekarang saya berada di sini. Saya memiliki Yesus itu dan saya memiliki hidup itu. Kita akan memuji Tuhan cara berkesinambungan sampai lagu yang kedua. Saya rindu kita memuji Dia dengan terus dan menerus. Saya mohon kita untuk bagi berdiri. Nanti bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah lelah boleh duduk, karena saya tidak akan mengajak lagi duduk atau berdiri ya. Silakan. Tetap Kau Tuhan dalam hidup kami. Kemurahan
kami diberikan kesempatan mengingat betapa besarnya kasih-Mu bagi setiap kami. Betapa berharganya kami Engkau tebus. Betapa berharganya nilai setiap hidup kami. Kami mau belajar Tuhan jalan dalam kebenaran-Mu. Kami mau belajar Tuhan tidak menyanyiakan penebusan itu dalam diri kami. Kami mau belajar Tuhan mengucap syukur
untuk segala sesuatu yang sudah kami dapatkan dari Tuhan dan akan kami dapatkan. Terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Thank you for the cross. Terima kasih untuk salib. Thank you for the price you paid. Putting all my sin and shame, in love you came and gave amazing
segala puji dan kehormatan. Engkau Yesus, Juru Selamat bagi setiap kami, bagi semua orang yang mau percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk salib-Mu yang berharga itu. Terima kasih untuk darah-Mu yang mahal itu. Terima kasih untuk setiap darah yang tertetes dan darah yang tercurah buatku. Terima kasih. Betapa besar dan limpahnya kasih-Mu dalam setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau menolong setiap kami untuk memberi yang terbaik dalam pujian, penyembahan, bahkan respon kami akan firman. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menonton mungkin The Passion of Christ ya, tapi kalau saya bilang kejadiannya lebih daripada itu kayaknya ya. Tapi melihat lagu itu bukan membuat kita menangisi Yesus, kan sering Bapak Gembala ingatkan. Tangisilah dirimu, tangisilah keluargamu. Jika saat ini masih ada keluarga kita belum percaya kepada Yesus, itu yang kita tangisi. Jika ada keluarga kita yang meninggalkan Yesus dengan alasan apapun, itu yang kita tangisi. Jika ada keluarga kita yang masih belum yakin akan keselamatannya, itu yang kita tangisi. Kita akan selalu mengingat kasih Yesus itu, sehingga kita akan melihat kanan kiri kita, dan kita tidak akan bisa berdiam ya. Kita tidak berkata, aku sudah selamatkan, hanya itu saja. Tidak, aku sudah diselamatkan, saya mau juga orang lain diselamatkan untuk kita. Amin. Amin. Kita nyanyikan pujian ingat kasih-Nya yang sudah mengubah hidup kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa.
Shalom. Kami dari Politeknik Kelautan dan Perikanan ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan lewat lagu pujian Oleh Kuasa Darah-Mu. Persembahan
Terima kasih untuk persembahan pujiannya ya. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan pujian. Kuasa salib-Mu yang sudah membuat kita pulih dan menjadi milik Tuhan. Kuasa salib itu juga yang tetap berlaku hingga saat ini, tapi bukan membuat kita bermain-main dengan dosa, ya bukan. Kuasa salib itu akan mengingatkan kita, jangan bermain-main dengan dosa, hiduplah dalam kebenaran.
keagungan, kemuliaan hanya bagimu. Salibmu penuh dengan keagungan. Salib itu penuh dengan kuasa pengampunan. Salib itu memberikan kami pengharapan. Pada tahun ini, kembali Engkau telah memberikan kami waktu agar kami bisa bersama-sama merenungkan kembali peristiwa mulia, agung, fenomenal, dan tidak bisa digantikan oleh apapun, yaitu kematian-Mu di kayu salib. Sungguh hati kami penuh syukur, siapakah kami manusia. Kami berdosa, penuh dengan dosa dan kekurangan. Engkau Allah yang hidup rela menjadi manusia, bahkan sampai rela mati di kayu salib demi dosa-dosa kami. Ampuni kami kalau kami begitu sombongnya. Ampuni kami kalau begitu angkuhnya. Langkah kaki kami datang di gereja ini tidak ditandai dengan ucapan syukur. Sepanjang ibadah ini kami telah diingatkan bahwa salib-Mu adalah kasih karunia. Hancurkan setiap hati yang keras. Balut setiap hati yang terluka. Pulihkan jiwa-jiwa yang rusak dan hancur. Terima kasih untuk salib-Mu sekali lagi. Engkau sungguh baik bagi kami. Dan hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mission is complete. Semua yang sudah Engkau rencanakan sudah selesai. Dan kayu salib itulah yang menjadi kunci kemenangan bagi kami. Kami siap merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Jumat Agung, Jumat yang diberkati Tuhan, Minggu Paskah yang seringkali kita renungkan, kita rayakan sebagai minggu yang luar biasa bagi kita. Dan hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tema di gereja kita dalam Jumat Agung ini disebutkan sebagai Mission Completed. Misi yang sudah diselesaikan, misi pekerjaan yang sudah disempurnakan lewat karya Kristus Yesus di kayu salib. Mari kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Yohanes pasal 19 maksud saya, ayat yang ke-25 sampai ayat 30 kita baca bergantian. Saya baca ayat 25, jemaat dibantu oleh Kak Nelson, ayat 26 dan seterusnya. Dan dekat salib Yesus berdiri, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia,
Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai, komplit. Kalau kita memperhatikan di dalam dunia olahraga, khususnya atletik ya, biasanya mereka berlatih mempersiapkan diri, begitu dia sudah berlari atau angkat besi atau apapun itu, maka disebutkan sebagai mission complete. Kita sering mendengar apa yang disebut dengan memecahkan rekor. Ya, salah satu contoh ya saya kutip yang barusan, pelari Kenya Kelvin Kiptum memecahkan rekor dunia di Chicago Marathon. Arti memecahkan rekor itu apa sih? Berarti ada rekor yang sebelumnya, ada misi olahraga yang diselesaikan oleh olahragawan sebelumnya, pelari yang berlari 2 jam 30 detik untuk lari maraton. Tetapi si Kelvin ini menyelesaikan ya 2 jam 40 detik, tapi si Kelvin menyelesaikan 2 jam 35 detik. Dia lebih cepat sedikit. Berarti misi yang kemarin oleh olahragawan yang lalu, berarti misinya tidak sempurna, komplit sempurna maksudnya, tidak selesai sempurna. Karena ternyata ada lagi seorang pelari yang membuat rekor yang baru, pecah rekornya. Dan ini pun belum selesai, bisa saja tahun 2024 ini akan dipecahkan lagi rekornya si Kelvin ini. Inilah yang disebut dengan ya mission complete, tetapi akan terulang lagi, akan ada kualitas yang lebih bagus dari itu. Tetapi berbeda jauh dengan mission complete yang sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Saudara mendengar tadi ada kata sudah selesai. Ayat yang ke-30, berkatalah ia sudah selesai dan tidak boleh ada yang memecahkan rekor ini. Dan tidak mungkin ada lagi prestasi yang bisa merubah kata selesai yang dikatakan Yesus di salib ini oleh orang lain. Walaupun kita tahu di Filipina, di negara-negara yang banyak Kristen Katoliknya, mereka nanti akan ada volunteer atau sukarelawan yang rela dirinya disalib beneran, dipaku beneran. Tetapi itu tidak akan pernah memecahkan rekor yang dikatakan oleh Yesus di kayu salib pada waktu itu, sudah selesai. Inilah misi yang sudah dikerjakan oleh Kristus di kayu salib, tetapi pada Paskah atau Jumat Agung kali ini saya tidak akan banyak berbicara tentang bagaimana dia dipaku, bagaimana dia disalib, tetapi kita akan coba melihat seputar peristiwa di daerah salib itu yang sungguh-sungguh mempesona hati saya, membuat hati saya penuh dengan syukur. Sebelum Yesus mengatakan mission complete itu tadi, sudah selesai, ternyata ada peristiwa-peristiwa yang agung lainnya yang seringkali kurang dapat ditangkap oleh para pengkhotbah, tidak terlalu banyak dibicarakan oleh para pembicara Jumat Agung atau ibadah Paskah. Kita akan melihat pada ayat 26 dan ayat 27 dibaca ulang. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Iya, terus? Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Iya. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Puji Tuhan, di sekitar peristiwa yang sangat populer di kayu salib, di antara 7 perkataan salib, ada peristiwa yang sangat menarik. Ternyata terjadi monolog atau perbincangan satu arah yang terjadi dari kayu salib ke kaki salib, di mana di sana ada murid Yesus, ada ibu Yesus, ada saudara-saudara ibunya berkumpul di sana di bawah kaki salib itu. Dan terjadi sebuah percakapan monolog itu, Yesus mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Anak, murid, inilah ibumu. Saudara perhatikan, mission complete yang dikerjakan oleh Yesus itu ternyata tidak mengabaikan tanggung jawab yang jasmani.
Yesus sedang mengerjakan misi rohani, tetapi dia tidak mengabaikan pekerjaan atau misi yang jasmani. Dia memperhatikan ibu janda ini. Dia memperhatikan seorang ibu ini. Dia memperhatikan bagaimana kehidupan ibu ini nantinya. Saudara perhatikan dalam kondisi di kayu salib yang penuh dengan penderitaan. Pada waktu itu saudara, hukuman mati dengan cara yang paling mengenaskan. Dan hukuman mati bagi seorang narapidana yang paling besar dianggap kesalahannya adalah dengan cara disalibkan pada siang hari. Sampai nanti jam 3 sore, dari jam 12 sengaja dibuat panas-panasnya. Untuk apa? Untuk betul-betul orang yang dihukum itu, orang yang ditaruh di salib itu menikmati penderitaan yang luar biasa. Tapi saya memperhatikan di sini, ajaiblah Yesus Tuhan kita. Di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa itu, dia masih sempat dan harus sempat memperhatikan ibunya. Dalam keadaan menderita yang luar biasa, dia masih sempat memperhatikan orang tuanya. Ini jarang kita dengarkan ini. Berita Jumat Agung atau Paskah ini jarang kita dengarkan berita ini. Tapi saya berterima kasih Tuhan taruh di hati saya untuk ditekankan berulang-ulang. Bahwa ternyata salah satu berita yang harus diperhatikan oleh umat manusia tentang salib adalah keluarga. Katakan keluarga, 2 ya. Keluarga. Keluarga harus diperhatikan. Meski demi umat manusia, meski untuk pekerjaan yang secara universal dengan level dunia, tetapi Yesus tidak mengabaikan sebuah pekerjaan yang menurut kita level keluarga lebih besar level dunia, menebus dosa dunia daripada level keluarga yang kecil. Tetapi Yesus tidak pernah mengabaikan hal-hal yang kecil. Dia memperhatikan, dia ajak bicara ibunya, dia tenangkan hati ibunya, dia yakinkan ibunya, jangan khawatir ibu. Ada rumah yang bisa kamu tempati nanti di rumah Yohanes. Murid itu namanya Yohanes. Jangan takut ibu, mungkin aku adalah anak yang kamu kasihi dan aku harus mati hari ini demi misi besar. Jangan khawatir ibu, ada anakmu yang lain. Ada Yohanes yang akan memanggil engkau sebagai ibu. Saudara, dalam penderitaan fisik dan psikis yang dialami Yesus di kayu salib bukan hanya penderitaan fisik, saudara. Itu juga adalah penderitaan psikologi yang membuat apa? Dia dipajang di hadapan orang banyak. Ya, informasi yang kita tangkap, penghukuman pada waktu itu, orang di kayu salib itu betul-betul telanjang bulat, katanya begitu. Kalaupun tidak telanjang bulat, dia sudah dipermalukan. Seorang guru yang dieluk-elukan masuk Yerusalem, Hosana, Hosana. Seorang guru yang diikuti oleh puluhan ribu masyarakat, matinya kok begini. Makanya nanti banyak orang yang menghina dia, orang lain dia selamatkan. Tapi dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Coba turun kamu dari situ, coba turun sendiri. Itu bulian yang luar biasa. Itu langsung menyerang psikologinya Yesus. Itu langsung menyerang kejiwaan itu. Aduh, kaki saya kena duri saja saudara. Duri kecil itu. Tak-tuk, nyet-nyet itu. Ini paku sak gede-gedenya itu. Di kaki, di tangan, dan di kepala ada durinya banyak sekali. Ya, mahkota duri yang seringkali kita nyanyikan itu sebagai keagungannya. 2 penderitaan ini harusnya memperbolehkan, kita perbolehkanlah Yesus itu jangan mikirin mamanya. Betul saudara? Penderitaan yang sangat berat itu harusnya wajar dong. Ya pantaslah kalau Yesus harus lupa sama ibunya. Karena apa? Dia sedang sibuk ngurusi tangannya yang lagi sakit.
Dia sedang sibuk ngurusi, istilah di Jawa sini. Dia sebentar lagi sakratul maut, tidak lama lagi. Ketika dia ngomong tentang ibu ini, sebentar lagi dia akan mati. Artinya nafas itu sudah, apa istilah orang Jawa sini, sudah sakratul maut, nafas itu sudah di leher. Ya pantas dong kalau Yesus tidak perlu harus memikirkan mamanya. Betul ya? Betul enggak? Kita akan menganggap wajar ya. Ya wajar lah, dia kan sudah susah sekali. Kalau lupa sama mamanya ya wajar itu. Dia kan sedang memikirkan dunia, sedang memikirkan penderitaannya, ya wajar. Saudara perhatikan, tetapi Yesus yang harusnya boleh saja dia tidak memikirkan, tapi memikirkan secara luar biasa. Karena apa? Dia mengingat hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Dan cara menghormati ibunya sekarang yang ada di kayu salib, dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan perhatian. Saya ulangi, dengan cara memberikan perhatian kepada mama. Dengan cara memberikan perhatian kepada ibu. Yesus tidak punya duit untuk diberi. Kalaupun ada duit waktu itu tidak bisa lagi rogoh saku, betul? Karena tangan sudah disalib. Tidak bisa lagi rogoh saku untuk ngambil uang. Yesus juga tidak punya deposito sehingga dia berkata, ibu tenang. Ambil cap jempolku, nanti ambil depositoku di bank itu ya. Tenang, aku sudah diasuransikan loh. 2 asuransi saya, asuransi surga, asuransi dunia. Ambil ya mak ya. Sudah tidak bisa. Apa yang sedang dilakukan oleh Yesus ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh orang Farisi. Kita coba baca bagaimana cara orang Farisi memperlakukan hal yang rohani dengan hal yang jasmani. Matius pasal 15 ayat 5 sampai 6. Matius pasal 15 ayat yang ke-5 sampai ayat 6. Perhatikan jemaat ya. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, ya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, ya, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Terus dulu nanti saya komentar. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya. Oh, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya terus. Atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Puji Tuhan, kembali ke ayat 5 itu. Saudara lihat ayat ini amazing. Saya katakan ini ayat-ayat yang sangat ajaib. Inilah yang dilakukan oleh orang Farisi. Orang Farisi tiba-tiba membuat peraturan yang bukan firman Allah. Peraturannya apa? Barang siapa, langsung saya terjemahkan bebas ya. Barang siapa yang sudah menggunakan perhatiannya dan uangnya untuk kegiatan rohani, untuk kegiatan gereja, maka dia sudah tidak punya kewajiban lagi untuk memperhatikan yang jasmani orang tuanya. Ini hukumnya ada. Jadi menurut orang Farisi, karena mama saya ini sudah melayani, saya ini anak Tuhan, jadi uang yang tadinya aku punya sudah kuberikan semuanya ke gereja. Sudah ku bikin untuk apa? Untuk aku beribadah, ongkos ini, ongkos itu. Jadi mama ndak makan, ndak apa-apa. Orang tua ndak perlu diperhatikan, ndak apa-apa. Karena apa? Aku sedang melakukan hal yang rohani, maka hal yang jasmani itu boleh diinterupsi. Dan itu terjadi. Yesus membalikkannya di kayu salib. Dia sedang melakukan perkara yang rohani. Tetapi dia tidak sedikit pun mengabaikan hal yang jasmani. Amin saudara. Ini harus jadi pelajaran bagi kita. Terlalu banyak, perhatikan hamba-hamba Tuhan. Terlalu banyak pendeta-pendeta hanya karena katanya melayani jiwa-jiwa. Melayani gereja, melayani Tuhan. Istrinya diabaikan.
Anak-anaknya tidak diperhatikan. Dengan alasan apa? Saya sedang mengerjakan perkara yang rohani. Jadi perkara yang jasmani bisa ditinggalkan. Itu keliru sekali, saudara. Yesus membalikkannya di kayu salib dan mengatakan kepada mamanya, "Mama, mulai dari sekarang ini ada anakmu. Dengan kematianku bukan berarti engkau tidak diperhatikan lagi. Dengan kematianku bukan berarti penghidupanmu tidak akan kuperhatikan lagi. Sudah kusampaikan kepada Yohanes." Langsung pada saat itu juga Yohanes menerima Ibu Yesus, langsung tinggal di dalam rumahnya. Ini penting sekali, saudara. Perhatian kita kepada orang tua, anak-anak perlu menghormati orang tua sesuai dengan firman Allah. Bukan karena kewajiban, bukan karena aturan, tetapi karena kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bentuk dari perhatian itu ternyata bukan hanya karena uang. Amin, saudara. Saya ulangi, bentuk dari perhatian kita kepada orang tua tidak semua diukur dengan uang. Yesus tidak memberi uang dari salib. Yesus tidak membuat mujizat dari sedikit roti menjadi banyak supaya ada stok untuk mamanya 1 tahun. Enggak. Dengan dia memberikan perhatian, "Mama, sekarang anakmu Yohanes. Yohanes, sekarang mamamu, mamaku." Ini adalah bentuk perhatian kita. Ada juga anak-anak itu yang punya uang. Uangnya banyak. Dikira bentuk perhatian itu adalah uang. Dikirim uang terus sama orang tuanya. Dikira bentuk perhatian itu adalah uang. Pokoknya aku kasih uang udah beres, udah diam itu mama itu. Mama itu kan mata duitan. Ya, begitu ya. Papa itu kan mata duitan. Pokoknya dikirim uang diam dia. Tapi ada juga anak sudah tidak punya uang, juga tidak memberi perhatian. Ini keterlaluan. Sudah tidak punya uang, sudah tidak pernah ngasih uang, tapi tidak memberikan perhatian. Ini penting bagi kita, saudara. Siapapun kita yang punya status sebagai anak, siapapun kita, termasuk anak-anak muda, berlaku untuk kita semua. Bentuk perhatian itu bukan selalu uang, bukan selalu materi. Pernahkah kalian tanya dirimu, "Mama, aku kok sedih ya kalau aku berperilaku begini?" Kadang-kala kan kita tidak mau tahu. Kita tidak perlu mau tahu, tidak pernah mau tahu mama kita di dapur itu ngapain. Kita tidak pernah mau tahu orang tua kita itu di kamar mandi nyuci pakaian kita itu ngapain, gimana. Kita tidak pernah mau tahu isi hati orang tua kita. Tolong anak-anak muda perhatikan baik-baik. Yesus umurnya di salib ini masih 30 tahunan. Ini berbicara kepada kita anak-anak muda. Bagaimana kita memperhatikan orang tua kita. Siapakah orang tua kita? Maria ini adalah salah satu juga dari keluarganya yang tidak percaya Yesus ini adalah Mesias, adalah Tuhan. Dulu sama, semua keluarganya sama juga. Semua orang tua punya kelemahan, amin. Apalagi kalau sudah tua sekali ya. Kira-kira umur Maria waktu itu kira-kira 60 tahunan. Ya sudah lanjut. Ya sudah mulai perilakunya mungkin bisa keliru, bisa salah, pikun, bisa salah ngomong, salah berperilaku. Kita sebagai anak tetap punya tanggung jawab untuk memberikan penghormatan kita kepada orang tua. Amin, saudara. Perhatian. Apa bentuk perhatian kita? Mungkin kita tidak menggantikan mama kita masak. Tapi pernah nggak kamu datang? Capek ya kakinya Maya. Tapi jauh, kaki mamaku jauh di Nias Pak, gimana cara mijitnya? Pernah tanya enggak? Mama tadi baru pulang dari sawah ya, capek ya Maya?
Yang kuat ya Maya, itu seperti obat vitamin yang gak pernah dijual di farmasi, di apotek. Sangat menguatkan dia. Bisa saya bayangkan, mohon maaf ya, ketika ada seorang anak ngomong gitu ke ibunya, saya yakin itu rahimnya itu langsung bergejolak. Rahimnya itu akan bergerak gitu. Rahimnya itu akan berkata, untung aku mengandung anak ini. Mohon maaf ya, bahkan juga ASI-nya itu, payudaranya itu bisa akan merasakan sesuatu. Akan kembali ke memori 20 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu ketika dia menyusui kamu, akan terasa itu. Terima kasih Tuhan, aku dipercaya telah menyusui anak ini. Pernah enggak itu kita lakukan? Ini sudah enggak punya uang, enggak bisa ngasih uang. Perhatian pun enggak. Saudara perhatikan baik-baik, peristiwa di salib itu bicara perhatian kepada keluarga. Enggak usah yang muluk-muluk, Yesus telah disalibkan, dicambuk dan ditikam. Yes, saya mau berbicara hal-hal yang praktis. Di tahun ini kita mau merayakan Paskah, hal-hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan. Dan ini harus kita lakukan. Kita yang masih punya mama, yang masih punya orang tua, jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Yesus sebentar lagi akan wafat, akan meninggal di kayu salib. Dia menggunakan waktu yang tinggal beberapa saat itu untuk memberikan perhatiannya kepada mamanya. Saya bisa bayangkan hati mamanya yang begitu pedih, hati mamanya yang begitu susah, mendapat penghiburan. Coba kalau Yesus di kayu salib itu menggeliat-geliat terus. Aduh sakitnya ini, paku apa ini? Udah berkarat lagi. Coba kalau terus Yesus mengeluh, aduh yang cambuk ini tadi kok enggak pikir-pikir ya. Badanku semua kok jadi sakit kena panas ini. Apa yang dirasakan oleh ibunya? Makin perih hatinya, aduh anakku, aduh. Tapi begitu Yesus mengatakan, mama ini anakmu ya, anak ini ibumu. Hatinya jadi lebih tenang. Coba saudara kalau WA mamamu, WA papamu tiap hari, udah gak makan aku 5 hari di sini, cobalah. Nah, itu terus yang kau kirim ke mamamu, penderitaan hidupmu, kesusahanmu, susah di sini. Setiap hari, setiap nelpon orang tua, video call, pura-pura dikasih gincu dari sini, kebentur aku tadi ini. Semua berita tentang kesusahan. Yesus di kayu salib bukan kurang susah lagi saudara. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya Yesus sudah mati bagi kita, jangan cengeng, amin. Jangan cengeng. Sudah terjadi sekarang ada transformasi yang berubah. Nanti kita akan melihat Yohanes yang cengeng ini menjadi orang yang semakin dewasa. Anak-anak muda memberikan hati orang tua kedamaian dan ketenangan. Entah mengapa beberapa bulan ini firman Tuhan selalu diarahkan kepada kita anak-anak muda. Bagaimana kita mengasihi keluarga kita. Amin saudara. Berarti Tuhan memperhatikan jemaat ini. Tuhan memperhatikan mbah-mbah, oma-oma, ibu-ibu janda yang ada di lantai 1. Yang di lantai 2, yang bisa naik di lantai 2. Tuhan memperhatikan engkau. Kalaupun seumpamanya engkau sudah tidak punya anak kandung lagi yang memperhatikanmu seperti Yesus tadi di kayu salib. Ingat, ada Yohanes yang lain. Amin. Amin enggak saudara? Ibu-ibu janda yang sendiri yang sudah lanjut usia orang tua. Ya firman Tuhan itu untuk yang punya anak berarti ya Pak ya? Enggak. Yesus sedang ingin mengatakan ada Yohanes lain. Perhatikan ayat yang ke-27 dibacakan ulang. Saya cukup lama memikirkan peristiwa ini. Ayat yang ke-27. Kemudian katanya kepada muridnya, Iya. inilah ibumu. Iya terus. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saya cukup lama memikirkan peristiwa ini dan di benak saya dipenuhi dengan pertanyaan yang berkecamuk. Entah mengapa Yesus justru menyerahkan hak asuh
ibunya itu kepada Rasul Yohanes. Padahal saudara tahu kan, masih ada anak-anaknya Maria, ibunya Yesus yang banyak. Saudara bisa baca dalam Injil Matius, masih banyak saudara-saudara Yesus yang lain. Di antaranya siapa? Yakobus, Yudas, bukan Yudas Iskariot ya. Itu saudara-saudara Yesus. Perhatikan, dan masih banyak adik-adiknya yang perempuan. Tapi saya berpikir, kenapa ya justru ibunya ini diserahkan kepada Yohanes? Baru saya mendapat pengertian. Betul ini. Bahwa ternyata keluarga di dalam Tuhan, keluarga secara rohani itu seringkali lebih erat hubungannya, bonding ikatannya itu lebih kuat dibandingkan dengan hubungan darah. Kalau orang yang ada hubungan darahnya masih keluarga dekat, wis yang dipikiri apa? Warisan. Dapat berapa kau? Dapat berapa kau? Wah, akunya yang paling besar. Aku dulu yang sering ngasih makan mama. Kau sering ngasih makan, aku sering ngasih jajan. Akhirnya, wah, nggak terima. Apa kau? Apa kau? Kubunuh kau. Wah, ini keluarga yang ada hubungan darahnya. Seringkali orang yang berkeluarga justru renggang. Justru orang yang berhubungan, yang hubungannya adalah hubungan keluarga rohani, bisa lebih dekat. Amin saudara. Lebih akrab. Karena apa? Kita diikat bukan dengan darah genetikanya kita, tetapi kita diikat oleh kasih Tuhan. Ini penting sekali. Hati saya bersuka cita, Yesus mengingatkan keadaan itu kepada kita, orang-orang tua, ibu-ibu yang sudah sendiri, yang mungkin sudah tidak punya anak. Perhatikan baik-baik. Keluarga di dalam Tuhan, kadangkala ikatannya lebih kuat daripada anak-anak jasmani. Artinya apa? Jadi jangan kamu merasa sendiri. Jangan kita merasa diabaikan. Ada orang-orang lain yang memperhatikan kita. Amin saudara. Ini yang seringkali tangisnya mbah-mbah gak berhenti-berhenti. Karena terus yang ditangisi anaknya terus. Dia gak sadar dan dia mengabaikan Kak Gun yang selalu nyapa itu loh. Anaknya belum tentu nyapa dia sekali sebulan. Kak Gun hampir tiap minggu. Tapi itu dianggap gak ada apa-apa. Pak pendeta setiap kali datang, ibu pendeta setiap kali datang disalam, disapa, didoakan, itu dianggap gak ada apa-apa. Dianggap gak ada apa-apa. Enggak, pokoknya anakku katanya, nangislah kau terus tiap hari. Perhatikan saudara, kita anggap tidak ada apa-apa hubungan kita di sini. Sebagai keluarga Allah, kita saling menyapa, kita saling memperhatikan. Yesus sedang ingin mengatakan sebuah kondisi bahwa apa? Bahwa kesendirian itu adalah keniscayaan. Ibu-ibu akan kehilangan anaknya, amin. Anak akan kehilangan orang tuanya. Itu hukum dunia ini, tidak bisa dipungkiri. Tapi ada satu jaminan yang tidak berubah dari Tuhan. Apa itu? Selalu ada keluarga-keluarga Tuhan yang akan menjadi pengganti ruang-ruang kosong yang ada di dalam hatimu. Amin saudara. Ini adalah rahasia, termasuk rahasia penginjilan yang paling hebat. Saya tidak perlu bacakan Kisah Rasul 2 ayat 44. Di sana disebutkan jemaat mula-mula, atau dibaca aja ya, karena nanti hari Paskah nanti minggu besok kita akan ada makan-makan kalau nggak salah ya. Nah, jadi ini Alkitabiah, Kisah Rasul 2 ayat yang ke-44, tolong dibaca. Sampai 45 dek. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Iya. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini bagus sekali loh.
Orang percaya gereja mula-mula, mereka itu bersatu, bukan keluarga loh mereka. Dan mereka merasa kepunyaan masing-masing itu kepunyaan kita, kecuali suami atau istrinya ya, itu harus diperhatikan. Ada orang menggunakan ayat ini namanya brotherhood ya, kasih persaudaraan, jadi Yesus suka-sukanya ganti-gantian kita katanya. Nah, 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, Iya, menjual harta miliknya. Kenapa? lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan Iya, masing-masing. saking dekatnya hubungan ini. Tadi kan saya bilang hubungan darah itu ribut warisan. Kalau bisa ngambil dari orang tua. Kalau orang-orang di dalam Tuhan pada waktu itu, ajaib sekali. Semua berlomba-lomba mau menjual hartanya karena dilihat siapa? Hendy sepatunya udah bocor. Gak ada uangku, dijual anunya, entoknya. Dijual bebeknya untuk apa? Bagi. Saya bilang gak ada hubungan keluarga sampai kayak gitu loh. Sampai diperhatikan loh. Sampai diperhatikan seperti itu. Atau lain kali jemaat yang lihat pendetanya, dilihat sepatunya pendeta sudah sobek. Ayo kita kumpul-kumpul, ganti. Beberapa waktu yang lalu ada handphone jemaat tenggelam karena dosa bersama. Di retreat kalau nggak salah ya. Tenggelam masuk sungai, langsung itu. Ya, keluarganya nggak peduli. Keluarga Tuhan langsung, aku lihat sendiri, ngumpul-ngumpul uang kita yuk katanya. Supaya apa? Kita belikan handphone baru untuk dia. Kan. Saya bilang ini keluarga Healing Insight ini amazing loh. Luar biasa. Gitu. Dan keluarga jasmani kadangkala tidak melakukan itu. Kita keluarga jasmani ini kalau bisa meloroti orang, kalau bisa kita terus yang diperhatikan. Tapi keluarga di dalam Tuhan saya lihat itulah yang membuat mengapa Yesus, Yohanes, kamu perhatikan mama aku ya. Mama, inilah anakmu sekarang. Ini sangat indah sekali. Sehingga kita di gereja ini jangan saling cuek bebek. Karena apa? Karena gereja itu adalah tempat kita saling memperhatikan sebagai keluarga Allah. Jangan kapok-kapok ya jemaat Tuhan. Tapi Pak Pendeta ada juga kita perhatikan malah dibohonginya kita katanya. Ya, tapi kan enggak bohong besar. Ada bohong besar. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena perbuatan baik kita tidak akan sia-sia. Ini yang harus kita perhatikan. Dan kemudian saya ingin menunjukkan kepada saudara, kita kembali ke ayat yang ke-27 tadi. Injil Yohanes pasal 19. Saya melihat ada satu tanggung jawab yang bertransformasi, yang terus bertumbuh dari peristiwa salib itu. Ayat yang ke-27, inilah perkataan Yesus kepada Yohanes. Tolong perhatikan ayat 27. Kemudian katanya kepada muridnya, Yohanes terus. inilah ibumu. Ya. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ini menarik perhatian saya untuk saya khotbahkan. Ketika Yesus berbicara kepada Yohanes, Yohanes inilah ibumu. Dan sejak saat itu, pada hari itu juga, Yohanes langsung mengajak Maria, ibunya Yesus, tinggal di dalam rumahnya. Ini menjadi menarik perhatian saya dan ingin mengetahui siapakah Yohanes ini. Secara singkat jemaat, langsung saya simpulkan saja beberapa poin. Siapa sebenarnya Yohanes ini? Yang pertama, Yohanes ini adalah seorang murid Yesus yang sangat pengecut. Dialah seorang murid yang melarikan diri, yang dicatat di dalam tradisi gereja bahwa ketika Yesus ditangkap, murid yang sampai telanjang pakaiannya ditinggalkan itu adalah dia. Itulah si Yohanes ini. Yang kedua, sebelum peristiwa Getsemane, dia adalah seorang murid yang sangat berperilaku cukup, ya saya sebut manja terlalu kasar ya. Tapi adalah orang yang sangat egois. Buktinya yang pertama, ketika perjamuan malam, dia malah bersandar di pundak Yesus. Itu menunjukkan kedekatan satu, tapi yang kedua juga kemanjaannya. Tidak salah, tapi saya ingin menjelaskan siapa dia.
Tetapi perhatikan kemanjaannya itu kebablasan. Karena apa? Yohanes inilah salah satu murid dengan saudaranya bernama Yakobus yang apa? Yang meminta untuk kalau nanti Yesus menjadi raja, maka yang menjadi perdana menteri yang duduk di sebelah kanan dan di kiri Yesus adalah Yohanes dan Yakobus ini. Siapakah Yohanes ini? Yohanes inilah juga yang meminta kepada Yesus untuk menurunkan apa? Menurunkan petir dari langit untuk menghanguskan orang-orang. Makanya disebut sebagai anak-anak guru. Kasar jiwanya. Egois sekali. Aku. Tapi tiba-tiba, perhatikan baik-baik. Tapi tiba-tiba, Yohanes ada di bawah kaki salib. Satu-satunya informasi yang saya dapatkan di dalam Alkitab, murid yang dalam hitungan beberapa jam mengalami transformasi dalam hidupnya. Setelah baru kemarin dia melarikan diri, setelah baru kemarin dia adalah orang yang sangat egois. Hanya Yohaneslah murid yang ada di sekitar kayu salib. Tidak ada informasi yang lain yang kita dapatkan bahwa ada murid-murid yang lain ada di situ. Tapi Yohanes ada di sana. Apa yang sedang terjadi sebenarnya dengan hidup anak muda ini? Kalau saya simpulkan, ternyata Yohanes telah mengalami transformasi yang begitu besar dalam hidupnya. Dulunya dia orang yang egois, anak yang cengeng, anak yang manja. Dulu dia adalah orang yang kasar sekali. Sekarang Yohanes menjadi orang yang mulai bertransformasi, berubah. Tadinya suka dikasihani, tadinya aku, sekarang dia akan memperhatikan orang lain. Dulu dia egois, sekarang bukan hanya memperhatikan mamanya, sekarang dia juga harus memperhatikan orang lain. Meskipun Yohanes tidak punya tanggung jawab menampung mamanya Yesus, tapi dia punya, bukan punya kewajiban ya, tapi dia punya tanggung jawab moral. Amin saudara. Ya, panti ini, gereja ini tidak punya kewajiban menampung orang-orang yang kesusahan. Tidak punya kewajiban. Perhatikan baik-baik. Tidak punya kewajiban. Tetapi kita di sini memiliki tanggung jawab moral. Amin saudara. Saya sebagai pendeta tidak punya kewajiban untuk mendoakan saudara. Tapi saya punya tanggung jawab moral. Saudara tidak punya kewajiban membantu teman-teman atau anak-anak muda yang berkekurangan, yang kebutuhan. Tapi kita punya tanggung jawab punya tanggung jawab moral. Inilah yang harus kita kembangkan. Seorang pengikut Yesus harus mau, perhatikan, harus mau mengambil tanggung jawab moral kita. Harus mau memberikan perhatian kita, harus berubah. Kadangkala saudara ya, mama saya saja, orang tua saya saja, tidak saya sapa setiap hari seperti saya menyapa dan membawa jemaat ini kepada Tuhan. Sungguhan. Tapi itulah tanggung jawab moral. Itulah tanggung jawab moral. Saudara tidak punya kewajiban untuk membantu gereja ini. Tidak punya kewajiban. Tapi kita punya tanggung jawab punya tanggung jawab moral. Kita tidak boleh cuek. Itu kan urusannya dia. Aku kan tidak ada hubungan darah dengan mamanya Yesus. Lah itu kan masih akan ada keluarganya yang lain sih. Saudara perhatikan, kadangkala hati saya terharu kalau mendengarkan Ibu Sylvie bersaksi ya. Bahkan keluarga yang masih dekat kadang dari penghuni panti ini, itu mengabaikan orang-orang yang dititip di panti ini. Tapi kadangkala panti atau Ibu Sylvie harus mengeluarkan apa? Bukan cuma mengeluarkan perhatian, uangnya sendiri pun harus dikeluarkan. Untuk apa? Untuk menolong, untuk membantu.
Apa dia tidak butuh diperhatikan? Dia ibu janda. Anaknya cuma satu, itu pun jauh, tidak selalu ada. Tapi mengapa kok bisa melakukan itu? Ada transformasi saudara, ada perubahan. Yohanes yang egois sekarang menjadi Yohanes yang penuh perhatian. Ini yang disebut dengan mission complete. Perhatikan saudara, sebelum misi itu komplit, maka ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Setiap kita punya misi Allah dalam hidup kita. Yang harus kita selesaikan. Kita harus selesaikan SD kita. Betul? Kita harus selesaikan SMP kita. Betul? Kita harus selesaikan SMA kita. Kita harus selesaikan kuliah kita. Dan Yesus harus selesaikan yang satu ini. Semua harus punya. Kita baca ayat yang ke-28. Dia selesaikan semuanya tanggung jawabnya. Dan kita juga harus selesaikan semua tanggung jawab kita. Sebagai apa kita sekarang? Coba kita baca ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, Iya, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. ini ajaib. Tulisan dari Yohanes yang sedang kita ngomongin ini. Ajaib sekali. Dia catat dengan detail. Ini Yohanes yang tadi yang kita ngomongin itu. Dia catat begini. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia. Apa yang dia bilang? Aku haus. Tapi diberi keterangan. Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Artinya apa? Yesus mengatakan aku haus itu bukan karena cengeng. Karena kalau dia cengeng, lebih sakit ini loh yang dicambuk ini daripada rasa haus itu. Harusnya waktu dia dicambuk kalau dia cengeng, aduh, aduh. Dia bisa diem, membisu kata Alkitab. Tapi untuk yang ini, dia harus ngomong aku haus. Mengapa harus ngomong aku haus? Karena apa? Nubuatan tentang Yesus selalu ditulis, dia akan berkata haus. Maka Yesus di kayu salib walaupun dia tahan tidak perlu ngomong itu, dia tidak perlu minum, tidak perlu belas kasihan, dia bisa tahan itu semua. Tapi dia harus berkata, mengapa? Karena harus digenapi apa yang tertulis tentang dia. Karena harus digenapi apa yang tertulis tentang diri saya. Karena harus digenapi apa yang tertulis tentang hidup saudara. Sebelum mission complete, maka saudara berkewajiban menyelesaikan itu semua. Karena apa? Karena firman Tuhan. Saudara harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Bukan karena apa? Karena itu tertulis tentang dirimu. Amin saudara. Harus diampuni. Memang berat. Tapi kita harus mengatakan, ya aku mengampunimu. Karena apa? Missionmu tidak akan pernah komplit kalau kamu tidak menggenapi firman Allah tentang dirimu. Saya harus menggenapi semua. Karena saya sekarang sedang jadi pendeta, maka nubuatan atau firman Allah tentang seorang pendeta yang harus mendoakan jemaat harus saya genapi. Kepada kamu anak-anak muda, perhatikan. Apa sekarang kita yang sudah lanjut umur, sudah hampir mission komplit ya. Yang lanjut usia sudah hampir mission komplit ya. Tapi apa kira-kira yang tertulis tentang dirimu sebagai orang tua? Selesaikan itu. Jangan sampai ada tahapan-tahapan yang tidak selesai yang kita kerjakan. Selesai, jadi mahasiswa, selesaikan, genapi dirimu sebagai mahasiswa. Luluslah yang baik, amin. Lulus yang baik. Kalau kamu sebagai hamba Tuhan, langkah-langkahmu itu yang tertulis tentang dirimu, genapi sampai selesai. Karena tidak akan pernah mission complete kalau kamu tidak menggenapinya. Jangan ada yang terlewatkan. Amin. Jangan ada yang terlewatkan. Kalau ibu-ibu sekarang yang lagi punya anak ya, yang punya anak, selesaikan misimu sebagai ibu yang merawat anak. Amin. Aku sebentar lagi
Anak-anakku kan sudah gadis-gadis, sebentar lagi untuk mengurus secara fisik itu udah hampir selesai. Tapi harus diselesaikan, amin ya istri saya, amin. Saya bilang terkait penggembalaan pelayanan di sini, sampai Tuhan mengatakan sudah selesai di sini, baru selesai. Saya tidak akan mengatakan sudah selesai sesuai maunya saya. Karena apa? Keinginan kita, pikiran kita, perasaan kita sering mempengaruhi kita untuk tidak menyelesaikan rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita secara wajar dan secara baik. Kadangkala memang untuk menyelesaikan misi yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini, kita harus mengalah walaupun kadang benar. Amin. Halo? Kita seringkali harus mengalah walaupun kita benar. Itu dia. Karena kita ingin menyelesaikan sebagai suami yang baik. Ingin menyelesaikan misi sebagai istri yang baik. Ya udah mengalah dulu. Oke? Kadangkala kita harus menahan amarah. Karena kita harus menggenapi firman Tuhan yang mengatakan, kamu harus belajar sabar. Kalau lihat dari darahnya, darah Batak dari Sumatera, nggak bisa sabar ini. Tapi karena firman Allah harus saya genapi, mari belajar sabar. Maka saya harus berkata, darah Yesus menggantikan darah Batak. Amin. Amin saudara. Loh iya, ini rahasia kehidupan. Agar kita bisa menyelesaikan tahapan-tahapan kita sebagai anak remaja, anak muda, orang tua yang lanjut usia, mission complete. Maka ikuti Yesus. Dia tidak perlu mengatakan aku haus, minta minum dong. Gak ada, yang dikasih minum juga anggur asam kok. Gak perlu, tapi Yohanes menulis supaya genaplah yang tertulis. Dan hidupmu sekarang sudah ada jalan-jalannya. Ya, sudah ada. Grace sudah ada hidupmu. Habis lulus dari Politeknik, nanti anak ini begini, ini. Selesaikan tahapan-tahapan itu. Supaya genaplah apa yang tertulis tentang dirimu. Amin, saudara. Datang hari Paskah nanti, hari Minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Yesus sudah bangkit dan kita sudah menang. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi, kita datang mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk anugerah-Mu. Kami sudah diingatkan oleh firman-Mu untuk menyelesaikan perjalanan, menyelesaikan langkah-langkah yang sudah Tuhan gariskan dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri menerima perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang terakhir. Kuasa salib-Mu yang telah memulihkanku. Mari kita tundukkan kepala. Kita ambil waktu saat teduh untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Lebih dari yang kuterima, pengampunan Engkau berikan bagiku. Yang kukira pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di
salib-Mu dengan hal-hal yang praktis yang bisa kami kerjakan dalam hidup ini. Ternyata salib itu berbicara tentang perhatian kami. Salib itu berbicara perhatian kami kepada keluarga, orang tua kami. Tuhan tolong kami sudah diberikan arahan. Kami sudah diberikan pedoman yang sangat-sangat terbaik. Kalau kami mengakui Yesus sudah mati di kayu salib, kami adalah anak-anak yang tahu mengasihi orang tua. Apapun keadaan mereka, adalah tanggung jawab moral kami memperhatikan mereka. Termasuk kami hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan sekalipun, kami tidak mengabaikan orang tua kami. Bukan karena pelayanan, bukan karena hal-hal yang rohani, bukan karena bergereja, lalu kami mengabaikan keluarga. Tuhan tolong kami untuk meningkatkan tanggung jawab kami. Keluarga rohani itu kami perlukan, apalagi kami hidup di perantauan ini. Kami membutuhkan komunitas keluarga rohani, keluarga Tuhan, agar kami bisa bertumbuh bersama-sama. Tuhan mampukan kami untuk menyelesaikan langkah-langkah hidup kami, karena firman-Mu, bukan karena yang lain. Terima kasih untuk anugerah-Mu pada hari yang agung ini. Kami akan menerima perjamuan kudus, mengingat kematian dan kebangkitan-Mu kembali. Berilah kami iman, berikanlah kami keyakinan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Kalau kami tidak menjadi suami yang baik, tidak menjadi istri yang baik, tidak menjadi anak yang baik, tidak menjadi orang dewasa, orang yang lanjut usia yang baik, ampuni kami tidak menjadi hamba Tuhan yang baik. Ketika kami mengangkat roti, memakannya, meminum anggur di cawan, kami mau belajar untuk menyelesaikan perjalanan hidup kami mengiring Yesus sampai tuntas. Tuhan tolong kami, di dalam nama Yesus Kristus kami siap menerima pelayanan perjamuan kudus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Sangat besar anugerah-Mu tak dapat kuselami. Betapa kudus pengorbanan-Mu telah menebus segala dosa. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat kuselami. Betapa
perjamuan kudus bukanlah sakramen yang biasa. Perjamuan kudus tidak boleh dianggap sepele dan dijadikan mainan. Alkitab mengatakan ada orang yang menggunakan perjamuan suci dengan cara yang salah, tidak minta ampun atas dosa-dosanya, maka itu bisa jadi kutuk. Tapi kita datang sekarang di hadapan Tuhan. Yang sedang kita kerjakan ini bukan urusan gereja. Yang sedang kita lakukan ini adalah karena firman Allah yang mengatakan kita harus mengingat kematian Kristus setiap kali kita menerima perjamuan kudus. Maka angkatlah roti di tangan kananmu. Pikiran dan perhatianmu harus tertuju kepada Yesus Kristus yang telah mati untuk engkau. Engkau begitu berharga di mata Tuhan. Bukankah roti pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Dengan percaya kita makan dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih untuk tubuh-Mu yang dihancurkan bagi kami. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang hari ini kami makan sebagai roti perjamuan kudus. Engkau bermaksud agar kami mengingat bahwa Engkau telah ada di dalam hidup kami. Bahwa tubuh kami bukan milik kami lagi, tapi milik Yesus Kristus. Angkatlah cawan di tangan kananmu, jemaat Tuhan. Oh, kami sungguh bersyukur darah-Mu di kayu salib. Kami ingat itu, kami renungkan itu menjadi kekuatan bagi kami. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu Yesus sucikan, amin, amin. Darah-Mu bebaskanku, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, darah-Mu ubahkan aku, ubahkan ku dijadikan baru. Katakan itu jemaat. Kami pulang dari sini menjadi manusia yang baru. Ku dijadikan baru. Lagi jemaat, angkat tanganmu. Darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu Yesus, bebaskan. Lagi sekali, darah-Mu Yesus. Jemaat yang di lantai 1 katakan, amin. Sucikan, dosa-dosa diampuni oleh Tuhan. Bebaskan aku. Darah-Mu Yesus, ku dijadikan baru. Lagi jemaat, ku dijadikan baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan. Amin untuk segala firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita akan mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapak, terima kasih
untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Sungguh itu membuat kami lebih memahami dan mengerti akan Engkau, akan firman-Mu, akan cinta-Mu dalam hidup kami. Segala nasihat yang sudah kami dengarkan, ajari kami Tuhan melakukan firman itu, walaupun tidak secepat, tapi kami mau belajar melakukannya bertahap dan bertahap. Roh Kuduslah yang memimpin kami untuk melakukannya. Kami akan mengembalikan milik Tuhan juga pada pagi hari ini. Untuk kemuliaan nama-Mu, Kau memberikan ketulusan bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengembalikan Tuhan, beri persembahan dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami mengumpulkan persembahan. Haleluya. Amin. Ada ibadah Paskah di tempat ini jam 8 pagi ya. Hari ini saja jam 9. Jadi hari Minggu kita masih jam 8 dan itu ibadah gabungan sekolah minggu. Jadi tidak ada ibadah sekolah minggu, tapi ada penampilan di ibadah umumnya, ibadah Paskahnya dari sekolah minggu. Kemudian akan ada juga sedikit perayaan, yaitu mencari telur Paskah. Nanti tim kreatif ministry akan membuat caranya bagaimana. Dan juga setelah itu kita akan mengucap syukur oleh kebaikan Tuhan dan ada ramah tamah bersama di lantai 1, di lantai dasar ya, di rumah sebelah ya, untuk hari Minggu, pengumuman untuk hari Minggu. Dan itu kita tidak ada perjamuan suci lagi karena minggu depan kita akan perjamuan suci lagi. Itu dress code-nya baju putih atau cerah ya. Sekarang ini dress code-nya gelap. Ya, itu untuk pengumuman kita yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada info lain akan kami sampaikan di grup Healing Inside. Kita akan masuk dalam doa. Silakan Bapak Gembala akan memimpin semua doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ucapan syukur atas kebaikan-Mu sudah menolong ibadah ini. Pelayan-pelayan Tuhan yang muda-muda ini yang sudah memberi hidup mereka melayani Tuhan, itu adalah bagian dari perjalanan hidup mereka yang harus digenapi dan mereka sudah mengerjakannya dengan baik. Tuhan beri mereka kesungguhan lagi di waktu-waktu mendatang, hikmat dan kekuatan untuk mengerjakan pelayanan ini, lebih mengasihi Tuhan, bukan karena kewajiban, tapi tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semua sidang jemaat yang sudah Tuhan berikan
untuk digembalakan oleh firman-Mu lewat pelayanan kami di sini. Kami bersyukur atas kehadiran mereka. Kami berterima kasih atas jiwa-jiwa ini yang sudah datang. Kami bersyukur, berterima kasih di mana Tuhan telah membawa mereka di sini untuk digembalakan. Maka hamba berdoa dalam nama Yesus, anugerahkanlah kesetiaan, tambahkan iman kepada umat-Mu, sehingga mereka bertumbuh dari hari ke hari dalam pengenalan akan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkat-berkat Allah mengikuti segala kebaikan mereka. Berkat-berkat Allah mengikuti segala pengabdian mereka. Tuhan sudah menyediakan semua yang terbaik untuk pribadi, untuk keluarga. Hamba berdoa, berkatilah usaha pekerjaan mereka. Campur tangan apa yang dikerjakan tangan mereka. Buatlah berhasil apa yang sedang mereka usahakan. Jika mereka ada yang sedang mencari pekerjaan, bukalah jalan agar tersedia pekerjaan yang baik untuk nafkah mereka. Terima kasih sekali lagi untuk anugerah-Mu, untuk jiwa-jiwa yang kami doakan. Untuk mereka di tahun ini dimenangkan bagi Kristus Yesus. Kami minta 20 jiwa untuk tahun ini. Kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami sangat menyadari bukan manusia yang menarik orang kepada Kristus, tapi Engkau sendiri yang membawa mereka kepada Engkau. Maka pertemukanlah kami dengan orang-orang itu. Siapapun mereka, itu bisa keluarga kami, bisa orang dekat di sini, bisa juga orang yang jauh. Maka kami mohon Roh Kudus-Mu, berikan kami kepekaan, pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang akan dimenangkan sepanjang tahun ini untuk Kristus Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini, pelayanan kami di Panti Werda di tempat ini. Bapa di surga, kami serahkan pelayanan ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang sudah mengawali, Engkau terus akan menyelesaikannya hingga komplit semua apa yang sudah Tuhan gariskan bagi kami di sini. Terima kasih untuk pengasuh, terima kasih untuk koordinator panti Ibu Silvi, terima kasih untuk Yayasan Pondok Kasih, terima kasih untuk Ibu RT, warga di tempat ini, terima kasih untuk bangsa dan negara kami yang hari-hari ini sudah bersyukur dan mendapatkan presiden terpilih, Bapak Prabowo Gibran. Kami berdoa berikan kedamaian bagi negeri kami. Berdoa untuk Bapak Presiden, DPR, MPR, TNI, Polri, seluruh jajaran pemerintah hingga aparat desa. Kami doakan Tuhan berkati pemerintah kami. Terima kasih Bapa di surga, hari Minggu Paskah besok lusa. Kami rindu memperingati kebangkitan-Mu sebagai keajaiban yang terindah di dalam hidup kami. Jaminan yang terbesar kami dapatkan lewat kebangkitan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jika sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami teringat untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Bersyukur untuk Oma Sutin yang berulang tahun. Panjang umur ini biarlah digunakan untuk semakin mengasihi Tuhan, mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita berdiri. Kami bersyukur karena Engkau telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang mengasihi kita, mati dan bangkit dari kuburnya. Di dalam persekutuan Roh yang Kudus yang mengingatkan, menghibur, menguatkan kita. Allah Tritunggal, Dialah yang memberkati engkau sekalian hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih.
Tuhan.